Sugeng rawuh sedaya pemirsa Kitab Mawas Diri. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dalam video kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan yang sebelumnya, yaitu yang berjudul Sejarah Kesultanan Aceh Darussalam dalam episode Siasat Belanda Menaklukkan Kesultanan Aceh Darussalam. Semoga pembahasan kita kali ini dapat menjadi pengetahuan untuk kita semua. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pembahasannya. Sultan Ali Riayat Shah semakin murka, dan kemudian dilakukan serangan yang cukup besar terhadap Petir. Alhasil, Perkasa Alam dapat ditangkap dan dipenjarakan. Dari balik kurungan, Perkasa Alam mendengar bahaya-bahaya yang terjadi akibat agitasi Portugis dan tidak stabilnya kondisi rakyat Kesultanan Aceh Darussalam karena ketidakbecusan Sultan Ali Riayat Shah. Maka dari itulah, Perkasa Alam kemudian mengirimkan pesan kepada Sultan Ali Riayat Shah bahwa sekiranya dia dibebaskan dari penjara dan diberi perlengkapan senjata, dia berjanji akan dapat mengusir Portugis dari bumi Serambi Mekah. Boleh jadi karena Sultan Ali Riayat Shah sudah frustasi dengan kekisruhan yang ditimbulkan oleh Portugis, maka permintaan Perkasa Alam tersebut dikabulkan. Perkasa Alam kemudian memimpin perang melawan Portugis secara habis-habisan, dan hasilnya memang tidak mengecewakan. Sekitar 300 orang serdadu Portugis tewas akibat serangan Citu yang dikomandani Perkasa Alam. Benteng yang diduduki Portugis dapat direbut kembali oleh pasukan Perkasa Alam. Karena mengalami kekalahan besar, Portugis memutuskan untuk lari dari Aceh dan mundur ke Malaka. Namun, di tengah jalan, mereka berpapasan dengan armada Belanda yang kemudian menyerang mereka, sehingga Portugis benar-benar terpukul mundur dan hancur. Tanggal 4 April 1607, Sultan Ali Riayat Shah mangkat. Terjadilah sedikit ketegangan sepeninggal Sultan Ali Riayat Shah. Ihwal siapa yang berhak menyandang gelar sebagai Sultan Aceh Darussalam yang berikutnya. Perkasa Alam muncul sebagai kandidat terkuat karena didukung oleh segenap tokoh adat yang berpengaruh. Tidak seberapa lama, tersiarlah kabar bahwa Perkasa Alam didaulat menjadi penguasa Kesultanan Aceh Darussalam. Sultan baru inilah yang kemudian terkenal dengan nama Sultan Iskandar Muda, Johan Pahlawan Mahkota Alam. Kendati suasana berlangsung sedikit tegang, namun dalam waktu yang relatif tidak lama, Perkasa Alam atau bergelar sebagai Sultan Iskandar Muda mampu menguasai keadaan dengan mengkoordinir alat-alat pemerintah, sipil, dan militer, sehingga kedudukannya sebagai Sultan Aceh Darussalam semakin teguh. Perkasa Alam lahir pada 1590. Anak muda gagah perkasa ini adalah keturunan dari pemimpin Aceh Darussalam terdahulu, Sultan Ala-ad-Din Riayat Shah Al-Qahar. Perkasa Alam juga dikenal dengan beberapa nama lain, diantaranya Dharma Wangsa dan Tun Pangkat. Setelah memegang tampuk kepemimpinan Kesultanan Aceh Darussalam dan menyandang nama Sultan Iskandar Muda, gelarnya pun bertambah sebagai mahkota alam. Selain itu, Sultan Aceh Darussalam yang terbesar ini juga dikenal dengan nama kehormatan Sri Perkasa Alam, Johan Berdaulat. Kadang-kadang orang menyebutnya dengan menyatukan nama-nama itu, yakni menjadi Perkasa Alam Maharaja Dharma Wangsa Tun Pangkat. Berbagai nama gelar ini menunjukkan betapa masyhurnya Sultan Iskandar Muda, baik dalam maupun di luar Aceh, di dalam dan di luar Kepulauan Nusantara. Sejak masa itu dan untuk beberapa waktu lamanya, bahkan hingga kini, di dalam negeri Aceh sendiri tidak ada seorang putra Aceh, tidak ada seorang putra Aceh yang tidak mengenal nama ini dari masa itu. Tiap-tiap orang sampai ke pelosok tahu siapa Iskandar Muda. Demikian hingga sejak beratus-ratus tahun hingga sekarang.
Setelah berjayanya menduduki tahta tertinggi Kesultanan Aceh Darussalam, Perkasa Alam yang bergelar Sultan Iskandar Muda segera merancang program untuk meluaskan wilayah Kesultanan Aceh Darussalam. Beberapa misi yang diusung dalam rangka program tersebut adalah antara lain menguasai seluruh negeri dan pelabuhan di sebelah menyebelah Selat Malaka, dan menetapkan terjaminnya wibawa atas negeri-negeri itu, sehingga tak mungkin kemasukan taktik licik pecah belah divide et impera yang diterapkan kaum penjajah dari barat, memukul Johor supaya tidak lagi dapat ditunggangi oleh Portugis ataupun Belanda, memukul negeri-negeri di sebelah timur Malaya sejauh yang merugikan pedagang-pedagang Aceh dan usahanya untuk mencapai kemenangan dari musuh seperti Pahang, Patani, dan lain-lain, memukul Portugis dan merampas Malaka, menaikkan harga pasaran hasil bumi untuk ekspor, dengan jalan memusatkan pelabuhan samudra ke satu pelabuhan di Aceh, atau sedikit-sedikitnya mengadakan pengawasan yang sempurna sedemikian rupa sehingga kepentingan kerajaan tidak dirugikan. Semenjak Sultan Iskandar Muda memegang kendali pemerintahan Kesultanan Aceh Darussalam, wilayah Aceh sendiri di sebelah timur sampai ke Tameyang disusun kembali, dan di sebelah barat, terutama daerah-daerah di luar Aceh yang sudah dikuasai, seperti Natal, Pasaman, Tigu, Pariaman, Saladia, dan Indrapura, kembali dipercayakan kepada pembesar-pembesar yang cukup berwibawa dan ahli menjalankan tugas untuk mengatur cukai-cukai dan pendapatan lain bagi pemasukan Kesultanan Aceh Darussalam. Sementara itu, setelah kekalahan Portugis, Belanda pun harus berpikir ulang dalam meneruskan usahanya untuk menduduki Aceh karena memperhitungkan posisi Sultan Iskandar Muda. Maka dari itu, sejak tahun 1606, Belanda lebih memusatkan perhatiannya ke tempat-tempat lain di luar Aceh. Mau tidak mau, Belanda harus memasang siasat dengan mendahulukan kepentingan untuk menguasai tempat-tempat lain, terutama Jawa dan Maluku. Belanda di bawah kendali Gubernur Jenderal Jan Pietersen Koen memimpin Hindia Belanda sebanyak 2 periode, yakni pada 1619 hingga 1623 dan 1627 hingga 1629. Sangat sadar bahwa Aceh saat itu tidak akan bisa dihadapi dengan cara militer. Pietersen menganggap lebih baik menjalankan politik adu domba atau pemecah belah saja. Tidak hanya Belanda saja yang gentar melihat kebesaran Sultan Aceh Darussalam di bawah komando Sultan Iskandar Muda. Inggris pun merasakan kecemasan yang sama. Untuk itulah kemudian Inggris lebih berkonsentrasi untuk beroperasi di daerah-daerah yang bukan menjadi wilayah kekuasaan Kesultanan Aceh Darussalam. Kesultanan Aceh Darussalam memiliki angkatan perang yang kuat, sehingga mendukung upaya Sultan Iskandar Muda untuk meluaskan daerah kekuasaannya. Dalam masa Sultan Iskandar Muda, seluruh pantai barat Sumatera hingga Bengkulu telah berada dalam kekuasaan Aceh Darussalam. Di tempat-tempat tersebut, terutama di pelabuhannya seperti Pariaman, Tigu, Salida, Indrapura, dan lain-lainnya, ditempatkanlah seorang panglima untuk memimpin masing-masing daerah taklukan. Kekuasaan Kesultanan Aceh Darussalam di bawah Sultan Iskandar Muda juga sudah meluas di seluruh Sumatera Timur. Dengan jatuhnya Pahang, Kedah, Patani, dan Perak, boleh dikatakan masa itu Semenanjung Melayu dan Sumatera Timur, termasuk Siak, Indragiri, Lingga, serta wilayah-wilayah di selatannya, di mana di dalamnya terdapat Palembang dan Jambi, sudah menjadi bagian dari Imperium Kesultanan Aceh Darussalam. Di bawah kepemimpinan Sultan Iskandar Muda, Kesultanan Aceh Darussalam mengalami pucuk masa keemasan. Permintaan akan lada yang kala itu menjadi komoditas yang cukup laku di pasaran Eropa
terus meningkat, sehingga harganya pun melambung tinggi. Dalam keadaan demikian, bisa dikatakan hampir seluruh bandar dagang dan pelabuhan yang menghasilkan lada santero Sumatera dan Malaya, demikian juga dengan hasil-hasilnya, termasuk timah, telah berada di dalam koordinasi kekuasaan Sultan Iskandar Muda. Tidaklah mengherankan jika perekonomian Kesultanan Aceh Darussalam semakin mantap, kas kesultanan bertambah penuh, pembangunan angkatan perang dapat diselenggarakan dengan lancar. Demikian juga dengan pembangunan di sektor-sektor lain. Di sisi lain, Sultan Iskandar Muda ternyata masih penasaran dengan Portugis yang berlindung di Malaka. Aceh melihat kedudukan Portugis di Malaka merupakan suatu ancaman besar. Kendati sudah dalam kondisi terdesak, Portugis masih saja melakukan kegiatan-kegiatannya dengan menghubungi negeri-negeri kecil yang sudah berada dalam kekuasaan Kesultanan Aceh Darussalam. Jadi mau tidak mau, Malaka dan Portugis harus dikalahkan. Dan untuk itu, rencana menyerang Malaka tetap merupakan program yang selalu harus dijalankan dengan segera. Realisasi dari rencana itu terjadi pada tahun 1629, di mana Angkatan Perang Kesultanan Aceh Darussalam menyiapkan pasukan berkekuatan 236 buah kapal dengan 20.000 prajuritnya. Ketika armada perang Kesultanan Aceh Darussalam tiba di perairan Malaka, terlibatlah pertempuran di laut melawan armada Portugis. Aceh menang telak dalam perang ini, sehingga pecahlah kekuatan Angkatan Laut Portugis. Hal yang sama juga terjadi dalam pertempuran darat. Angkatan Perang Aceh Darussalam yang perkasa mengurung laskar tentara Portugis selama berbulan-bulan hingga tak berkutik. Meski di atas angin, namun Sultan Iskandar Muda ternyata bisa lalai juga. Karena terlalu berkonsentrasi dalam upaya pengepungan, Angkatan Perang Aceh Darussalam tidak memperhitungkan. Dengan tidak mengadakan penjagaan yang ketat di laut, adanya bantuan-bantuan dari luar kepada Portugis. Portugis sendiri telah mengantisipasi strategi pengepungan oleh Aceh Darussalam dengan menyediakan bahan makanan di dalam benteng untuk berbulan-bulan lamanya. Tidak lama semenjak pengepungan yang ketat itu, tibalah kapal-kapal membawa bala bantuan untuk Portugis yang sangat banyak dari Pahang. Pada saat Angkatan Perang Aceh Darussalam menghadapi bantuan dari Pahang itu, datang lagi bantuan untuk Portugis dari Goa, Sulawesi, yang dipimpin langsung oleh Nuno Alvares Petelo, Gubernur Jenderal Portugis untuk Goa. Nuno Alvares sampai datang sendiri, memimpin armadanya untuk membebaskan Portugis di Malaka yang sudah terkepung itu. Dengan demikian, dapat dikatakan, di antara beberapa pendaratan Aceh dan pertempurannya di Malaka, mulai dari awal Portugis menduduki kota itu, sampai pada pertempuran di tahun-tahun 1547, 1568, 1579 dan lain-lainnya yang terjadi di tahun 1629 itulah yang menjadi pertempuran paling hebat. Dalam peperangan besar itu, karena dikeroyok oleh beberapa kekuatan musuh yang besar, akhirnya Angkatan Perang Kesultanan Aceh Darussalam mengalami kekalahan. Sejak kekalahan di Malaka itu, Kesultanan Aceh Darussalam tidak lagi mengalami kemajuan dalam kancah politik luar negeri. Selain itu, dikabarkan pula beberapa tahun kemudian, pihak Kerajaan Pahang atau Johor sendiri menjalin hubungan persahabatan kembali dengan Aceh Darussalam. Hal tersebut disebabkan karena telah terjadi pernikahan antara putri Sultan Iskandar Muda dengan putra Raja Ahmad, pemimpin Pahang, bernama Iskandar Sani, yang kelak menjadi Sultan Aceh Darussalam menggantikan Sultan Iskandar Muda. Pemimpin terbesar Kesultanan Aceh Darussalam, Sultan Iskandar Muda, akhirnya meninggal dunia pada 28 Rajab 1046 Hijriah atau 27 Desember 1636 Masehi
dalam usia yang relatif masih muda, 46 tahun. Menurut T.H. Zainuddin, seperti yang dikutip oleh H. Muhammad Said dalam bukunya bertajuk Aceh Sepanjang Abad, Sultan Iskandar Muda mempunyai 3 orang anak. Pertama adalah seorang anak perempuan bernama Putri Sri Alam yang merupakan buah hati Sultan dengan permaisuri dari Rayube. Kedua, dari Selir yang berasal dari Habsi. Sultan Iskandar Muda memperoleh anak lelaki bernama Imam Hitam yang kelak menurunkan Panglima Polim. Anak terakhir Sultan Iskandar Muda adalah Maurah Pupo, diperoleh dari istri Selir yang berasal dari Gayo. Menurut adat serta hukum yang berlaku di Aceh saat itu, anak dari Gundik atau Selir tidak bisa diangkat menjadi raja. Sepeninggal Sultan Iskandar Muda, eksistensi Kesultanan Aceh Darussalam masih terus berlanjut, kendati belum bisa mencapai kejayaan, seperti yang diperoleh semasa kepemimpinan Sultan Iskandar Muda. Keruntuhan Kesultanan Aceh Darussalam. Kesultanan Aceh Darussalam pernah pula dipimpin oleh seorang raja perempuan. Ketika Sultan Iskandar Sani mangkat, sebagai penggantinya adalah Taj al-Alam Safiatuddin alias Putri Sri Alam, istri dari Sultan Iskandar Sani yang juga anak perempuan Sultan Iskandar Muda. Ratu yang dikenal juga dengan nama Sri Ratu Safi al-Din Taj Alam ini memerintah Kesultanan Aceh Darussalam selama 34 tahun, dari 1641 hingga 1675. Masa pemerintahan sang ratu diwarnai dengan cukup banyak upaya tipu daya dari pihak asing, serta bahaya pengkhianatan dari orang dalam istana. Masa pemerintahan Ratu Taj Alam selama 34 tahun itu kelak akan bisa dilalui dengan selamat tanpa kebijaksanaan dan keluar biasaan yang dimiliki oleh sang ratu. Dalam segi ini, Aceh Darussalam bisa membanggakan sejarahnya karena telah mempunyai tokoh wanita yang kuat luar biasa di tengah rongrongan kolonialis Belanda yang semakin kuat. Pemerintahan Kesultanan Aceh Darussalam sepeninggal Ratu Taj al-Alam Safiuddin yang wafat pada 23 Oktober 1675 masih diteruskan oleh pemimpin perempuan hingga beberapa era berikutnya adalah Sri Paduka Putri dengan gelar Sultanah Nurul Alam Naklatuddin Syah yang menjadi pilihan para tokoh adat dan istana untuk memegang tampuk kepemerintahan Kesultanan Aceh Darussalam yang selanjutnya. Konon dipilihnya ratu yang juga sering disebut dengan nama Ratu Sri Naki al-Din Nur al-Alam ini dilakukan untuk mengatasi usaha-usaha perebutan kekuasaan oleh beberapa pihak yang merasa berhak. Namun, pemerintahan Sri Ratu Naki al-Din Nur al-Alam hanya bertahan selama 2 tahun. Sebelum akhirnya sang ratu menghembuskan nafas penghabisan pada tanggal 23 Januari 1678. Dua pemimpin Kesultanan Aceh Darussalam setelah Sri Ratu Naki al-Din Nur al-Alam masih dilakoni kaum perempuan, yaitu Sri Ratu Saki al-Din Inayat Syah 1678 hingga 1688 dan kemudian Sri Ratu Kamalat Syah Zinat al-Din 1688 hingga 1699. Setelah era kebesaran Sultan Iskandar Muda berakhir, Belanda mencium peluang untuk kembali mengusik tanah Aceh, memasuki paruh kedua abad ke-18. Aceh mulai terlibat konflik dengan Belanda dan Inggris. Pada akhir abad ke-18, wilayah kekuasaan Aceh di Semenanjung Malaya, yaitu Kedah dan Pulau Pinang, dirampas oleh Inggris. Tahun 1871, Belanda mulai mengancam Aceh, dan pada 26 Maret 1873, Belanda secara resmi menyatakan perang terhadap Aceh. Dalam perang tersebut, Belanda gagal menaklukkan Aceh.
pada 1883, 1892, dan 1893. Perang kembali meletus. Namun, lagi-lagi Belanda gagal merebut Aceh. Memasuki abad ke-20, dilakukanlah berbagai cara untuk dapat menembus kokohnya dinding ideologi yang dianut bangsa Aceh, termasuk dengan menyusupkan seorang pakar budaya dan tokoh pendidikan Belanda, Dr. Snoek Hogeronje, ke dalam masyarakat adat Aceh. Snoek Hogeronje sangat serius menjalankan tugas ini. Bahkan sarjana dari Universitas Leiden ini sempat memeluk Islam untuk memperlancar misinya. Didalaminya pengetahuan tentang agama Islam, demikian pula tentang bangsa-bangsa, bahasa, adat istiadat di Indonesia, dan perihal yang khusus mengenai pengaruh-pengaruhnya bagi jiwa dan raga penduduk. Snoek Hogeronje menyarankan kepada pemerintah kolonial Hindia Belanda agar merubah fokus serangan yang selama ini selalu berkonsentrasi ke sultan dan kaum bangsawan, beralih kepada kaum ulama. Menurut Snoek Hogeronje, tulang punggung perlawanan rakyat Aceh adalah kaum ulama. Oleh sebab itu, untuk melumpuhkan perlawanan rakyat Aceh, maka serangan harus diarahkan kepada kaum ulama Aceh tersebut. Secara lebih detail, Snoek Hogeronje menyimpulkan hal-hal yang harus dilakukan untuk dapat menguasai Aceh, antara lain: hentikan usaha mendekat sultan dan orang besarnya. Jangan mencoba-coba mengadakan perundingan dengan musuh yang aktif, terutama jika mereka terdiri dari para ulama. Rebut lagi Aceh besar. Untuk mencapai simpati rakyat Aceh, giatkan perhatian, kerajinan, dan perdagangan. Membentuk biro informasi untuk staf-staf sipil yang keperluannya memberi mereka penerangan dan mengumpulkan pengenalan mengenai hal ihwal rakyat dan negeri Aceh. Membentuk kader-kader pegawai negeri yang terdiri dari anak bangsawan Aceh dan membuat kors pangreh praja senantiasa merasa diri kelas memerintah. Saran ini kemudian diikuti oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda dengan menyerang basis-basis para ulama, sehingga banyak masjid dan madrasah yang dibakar Belanda. Saran Snoek Hogeronje membuahkan hasil. Belanda akhirnya sukses menaklukkan Aceh pada 1903. Kekuatan Kesultanan Aceh Darussalam semakin melemah seiring dengan menyerahnya Sultan M. Dawud kepada Belanda. Setahun kemudian, tahun 1904, hampir seluruh wilayah Aceh berhasil dikuasai Belanda. Walaupun demikian, sebenarnya Aceh tidak pernah tunduk sepenuhnya terhadap penjajah. Perlawanan yang dipimpin oleh tokoh-tokoh adat dan masyarakat tetap berlangsung. Aceh sendiri cukup banyak memiliki sosok pejuang yang bukan berasal dari kalangan kerajaan. Sebut saja J.D. Tiro, Panglima Polim, Cut Nyadin, Tengku Umar, Cut Mutia, dan lain-lainnya. Akhir kalam, sepanjang riwayatnya, Kesultanan Aceh Darussalam telah dipimpin lebih dari 30 sultan atau ratu. Jejak yang panjang ini merupakan pembuktian bahwa Kesultanan Aceh Darussalam pernah menjadi peradaban besar yang sangat berpengaruh terhadap riwayat kemajuan di bumi Melayu. Silsilah Raja Aceh. Sepanjang riwayat dari awal berdiri hingga keruntuhannya, Kesultanan Aceh Darussalam tercatat telah berganti sultan hingga 30 kali lebih. Berikut ini silsilah para sultan atau sultanah yang pernah berkuasa di Kesultanan Aceh Darussalam. Yang pertama, Sultan Ali Muhayyad Shah 1496 hingga 1528. Sultan Salat ad-Din 1528 hingga 1537. Sultan Aladdin Riyad Shah Al-Kahar 1537 hingga 1568. Sultan Husin Ibnu Sultan Alauddin Riayat Shah 1568 hingga 1575. Sultan Muda 1575. Sultan Sri Alam
1575 hingga 1576. Sultan Zain al-Abidin 1576 hingga 1577. Sultan Aladin Mansur Shah 1577 hingga 1589. Kemudian Sultan Buyong atau Sultan Ali Riayat Shah Putra 1589 hingga 1596. Sultan Alauddin Riayat Shah Said Al-Mukammal Ibnu Sultan Firmansyah 1596 hingga 1604. Sultan Ali Riayat Shah 1604 hingga 1607. Sultan Iskandar Muda Johan Pahlawan Mahkota Alam 1607 hingga 1636. Sultan Iskandar Sani 1636 hingga 1641. Sri Ratu Safi Al-Din Taj Alam atau Taj Al-Alam Safiluddin atau Putri Sri Alam tahun 1641 hingga 1675. Sri Ratu Naki Al-Din Nur Alam 1675 hingga 1678. Sri Ratu Saki Al-Din Inayat Shah 1678 hingga 1688. Sri Ratu Kamalat Shah Zinat Al-Din 1688 hingga 1699. Sultan Badar Alam Syarif Hasan Jamal Al-Din 1699 hingga 1702. Sultan Perkasa Alam Syarif Lamtui 1702 hingga 1703. Sultan Jamal Al-Alam Badar Al-Munir 1703 hingga 1726. Sultan Jauhar Al-Alam Amin Al-Din 1726. Sultan Syam Al-Alam 1726 hingga 1727. Sultan Ala-ad-Din Ahmad Syah 1727 hingga 1735. Sultan Ala al-Din Johan Syah 1735 hingga 1760. Sultan Mahmud Syah 1760 hingga 1781. Sultan Badar Al-Din 1781 hingga 1785. Sultan Sulaiman Syah 1785. Sultan Alauddin Muhammad Daud Syah. Sultan Aladdin Jauhar Al-Alam 1795 hingga 1815 dan 1818 hingga 1824. Sultan Syarif Syaif Al-Alam 1815 hingga 1818. Sultan Muhammad Syah 1824 hingga 1838. Sultan Sulaiman Syah 1838 hingga 1857. Sultan Mansur Syah 1857 hingga 1870. Sultan Mahmud Syah 1870 hingga 1874. Sultan Muhammad Daud Syah 1874 hingga 1903. Sebagai catatan, Sultan Ala al-Din Jauhar Al-Alam, Sultan ke-29, berkuasa pada dua periode yang berbeda, diselingi oleh periode Sultan Syarif Saif Al-Alam pada tahun 1815 hingga 1818. Wilayah kekuasaan. Daerah-daerah yang menjadi bagian dari wilayah kekuasaan Kesultanan Aceh Darussalam dari masa awalnya hingga terutama berkat andil Sultan Iskandar Muda mencakup antara lain hampir seluruh wilayah Aceh, termasuk Tamiang, Pedir, Morodo, Samalanga, Pausangan, Lok Sumawe, Kuala Pase, serta Jambu Aye. Selain itu, Kesultanan Aceh Darussalam juga berhasil menaklukkan seluruh negeri di sekitar Selat Malaka, termasuk Johor dan Malaka.
Kendati kemudian kejayaan pemerintahan Kesultanan Aceh Darussalam di bawah pemerintahan Sultan Iskandar Muda mulai mengalami kemunduran. Pasca penyerangan ke Malaka pada 1629. Selain itu, negeri-negeri yang berada di sebelah timur Malaya seperti Haru atau Delhi, Batubara, Natal, Paseman, Asahan, Tiku, Pariaman, Salida, Indrapura, Siak, Indragiri, Riau, Lingga, hingga Palembang dan Jambi. Wilayah Kesultanan Aceh Darussalam masih meluas dan menguasai seluruh pantai barat Sumatera hingga Bengkulen atau Bengkulu. Tidak hanya itu, Kesultanan Aceh Darussalam bahkan mampu menaklukkan Pahang, Kedah, serta Patani. Pembagian wilayah kekuasaan Kesultanan Aceh Darussalam pada masa Sultan Iskandar Muda diuraikan sebagai berikut. 1. Daerah Aceh Raja dibagi dalam 3 sagoe atau ukuran wilayah administratif yang kira-kira setara dengan kecamatan, yang masing-masing dipimpin oleh seorang kepala dengan gelar Panglima Sagoe, yaitu Sagoe 22 Mukim, Sagoe 25 Mukim, Sagoe 26 Mukim. Di bawah tiap-tiap Panglima Sagoe terdapat beberapa ule balang dengan daerahnya yang terdiri dari beberapa mukim atau ukuran wilayah administratif yang kira-kira setara dengan kelurahan atau desa. Di bawah ule balang terdapat beberapa mukim yang dipimpin oleh seorang kepala yang bergelar Imeum. Mukim terdiri dari beberapa kampung yang masing-masing dipimpin oleh seorang kepala dengan gelar Kaoji. 2. Daerah luar Aceh Raja terbagi dalam daerah-daerah ule balang yang dipimpin oleh seorang kepala yang bergelar Ule Balang Kaoji. Wilayah-wilayah di bawahnya diatur sama dengan aturan wilayah yang berlaku di daerah Aceh Raja. Yang ketiga, daerah yang berdiri sendiri. Di dalam wilayah kekuasaan Kesultanan Aceh Darussalam terdapat juga daerah-daerah yang tidak termasuk dalam lingkup daerah Aceh. Di dalam wilayah kekuasaan Kesultanan Aceh Darussalam terdapat juga daerah-daerah yang tidak termasuk ke dalam lingkup daerah Aceh Raja ataupun daerah luar Aceh Raja. Daerah-daerah yang berdiri sendiri ini diperintahkan oleh ule balang untuk tunduk kepada Sultan Aceh Darussalam. Sistem pemerintahan ketika dipimpin oleh Sultan Ala-ad-Din Riayat Shah Al-Kahar 1577 hingga 1589, Kesultanan Aceh Darussalam sudah memiliki undang-undang yang terangkum dalam kitab Kanun Syarak Kesultanan Aceh Darussalam. Undang-undang ini berbasis pada Al-Quran dan Hadis yang mengikat seluruh rakyat dan bangsa Aceh. Di dalamnya terkandung berbagai aturan mengenai kehidupan bangsa Aceh, termasuk syarat-syarat pemilihan pegawai kerajaan. Namun, fakta sejarah menunjukkan, walaupun Aceh Darussalam telah memiliki undang-undang, ternyata belum cukup untuk menjadikannya sebagai sebuah kerajaan konstitusional. Pada era kepemimpinan Sultan Alauddin Riayat Shah Said Al-Mukammal Ibnu Sultan Firmansyah 1589 hingga 1604, Kesultanan Aceh Darussalam memiliki susunan pemerintahan yang sudah cukup mapan. Kesultanan dipimpin oleh Sultan dengan bantuan 5 orang besar atau tokoh-tokoh yang dihormati, bendahara 4 Syah Bandar. Pada saat itu, angkatan perang yang dimiliki Kesultanan Aceh Darussalam cukup kuat, yaitu mempunyai 100 kapal perang, di mana setiap kapal bisa ditempatkan sekitar 400 orang prajurit. Selain itu, Kesultanan Aceh Darussalam juga mempunyai banyak sekali meriam-meriam besar yang terbuat dari baja. Kekuatan pertahanan darat diperkuat juga dengan adanya barisan gajah yang dipergunakan oleh para hulu balang. Selanjutnya, pemerintahan Kesultanan Aceh Darussalam pada masa Sultan Iskandar Muda 1607
hingga 1336 merupakan masa kebanggaan dan kemegahan, tidak hanya dalam hal pengaruh dan kekuasaan, tetapi juga di bidang penertiban susunan pemerintahan, terutama dalam hal mengadakan penertiban perdagangan, kedudukan rakyat sesama rakyat atau sipil, kedudukan rakyat terhadap pemerintah, kedudukan sesama anggota pemerintahan, dan sebagainya. Sultan Iskandar Muda telah merumuskan perundang-undangan yang terkenal dengan sebutan Adat Mahkota Alam, yang disadur dan dijadikan landasan dasar oleh sultan-sultan setelahnya. Penertiban hukum yang dibangun Sultan Iskandar Muda memperluas kebesarannya sampai ke luar negeri, antara lain India, Turki, Mesir, Belanda, Inggris, Portugis, Spanyol, dan kemudian Tiongkok. Banyak negeri tetangga yang mengambil aturan-aturan hukum di Aceh untuk ditiru dan diteladani, terutama karena peraturan itu berunsur kepribadian yang dijiwai sepenuhnya oleh hukum-hukum agama. Dengan demikian, adat mahkota alam yang dicetuskan pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda adalah adat yang bersendi syarak. Hukum yang berlaku di Kesultanan Aceh Darussalam ada dua, yakni hukum Islam dan hukum adat. Dalam makalah bertajuk Ikhtisar Susunan dan Sistem Kerajaan Aceh di Zaman Sultan Iskandar Muda 1961 yang ditulis oleh A. Hasmi, disebutkan susunan pemerintahan Kesultanan Aceh Darussalam pada masa Sultan Iskandar Muda menempatkan sultan sebagai penguasa tertinggi pemerintahan, baik dalam bidang eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Sebagai penguasa tertinggi, sultan memiliki hak-hak istimewa, antara lain pembebasan orang dari segala macam hukuman, membuat mata uang, memperoleh hak panggilan kehormatan, dilat atau yang berdaulat, mempunyai kewenangan untuk mengumumkan dan memberhentikan perang, dan menjalankan roda pemerintahan. Sultan Aceh Darussalam dibantu oleh beberapa lembaga pendukung kesultanan, yaitu antara lain 1. Majelis Musyawarah. Ketua dari majelis ini adalah Sultan Aceh Darussalam sendiri, sedangkan wakilnya adalah Wazir A'am atau Menteri Pertama, dan anggota-anggotanya diangkat dari kalangan beberapa menteri serta dari kaum cerdik pandai. Yang kedua, Pengadilan Sultan atau Mahkamah Agung. Sultan Aceh Darussalam juga menjadi ketua dari lembaga pengadilan tertinggi ini, sedangkan sebagai wakil adalah Ketua Kadi Malikul Adil, dan anggota-anggotanya diangkat dari kalangan ulama dan cerdik pandai. Kemudian yang ketiga, Majelis Wazir atau Dewan Menteri. Sultan Aceh Darussalam duduk sebagai ketua majelis ini, sedangkan Wazir A'am atau Menteri Pertama bertindak sebagai wakilnya, dan anggota-anggotanya adalah dari kalangan para menteri kesultanan. Selain itu, Sultan Aceh Darussalam bertindak sebagai panglima tertinggi angkatan perang dan dibantu oleh kepala staf angkatan perang yang bergelar Laksamana sebagai wakilnya. Sultan juga berposisi sebagai pemimpin tertinggi kepolisian yang dibantu oleh kepala polisi negara selaku wakilnya. Ibu kota Kesultanan Bandar Aceh Darussalam, termasuk istananya, berada langsung di bawah pimpinan Sultan yang dibantu oleh pejabat dengan gelar Tengku Panglima Kawaj sebagai wakilnya. Di samping itu, Sultan dibantu pula oleh 2 orang sekretaris kesultanan yang terdiri dari 2 gelar, yaitu 1. Tengku Karoken Katibu Muluk Sri Indrasura. Jabatan ini kira-kira seperti Menteri Sekretaris Negara. Dan yang kedua, Tengku Karoken Katibul Muluk Sri Indra Muda, semacam ajun Sekretaris Negara. Kondisi sosial ekonomi. Penduduk Aceh sangat gemar berniaga. Mereka berbakat dagang karena memiliki cukup banyak pengalaman dalam bidang tersebut. Selain itu, kebanyakan masyarakat Aceh
juga ahli dalam sektor pertukangan. Banyak di antara penduduk Aceh yang bermata pencaharian sebagai tukang emas, tukang meriam, tukang kapal, tukang besi, tukang jahit, tukang periuk, tukang pot, dan juga suka membuat berbagai macam minuman. Mengenai alat transaksi yang digunakan, pada sekitar abad ke-16, masyarakat Aceh yang bernaung di bawah pemerintahan Kesultanan Aceh Darussalam sudah mengenal beberapa jenis mata uang. Uang yang digunakan di Aceh kala itu terbuat dari emas, kopang, pardu, dan tahil. Itulah akhir pembahasan kita kali ini, dan nantikan pembahasan-pembahasan berikutnya tetap di channel Kitab Mawas Diri.